Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Oktia Radi dalam program Tanya Ustadz. Nah, telah hadir bersama kami ada Pak Ustadz Sahlan dari Pondok Pesantren Riyadul Muhibin. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan nih dari Tribuners. Bagaimana pandangan tentang berpikiran kotor, terutama saat berpuasa Pak Ustadz? Apa hukumnya Pak Ustadz? Masya Allah. Ini orang bertanya tentunya berpikir tentang bagaimana menyempurnakan puasanya. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Rasulullah ma ba'du. Memang kita dituntut untuk berkelas-kelas meningkatkan kita punya nilai puasa. Para ulama menjelaskan bahwasanya puasa itu ada 3 tingkatan. Namanya puasa umum, puasa khusus, dan khususul khusus. Kalau puasa umum itu adalah orang berpuasa hanya meninggalkan apa yang membatalkan puasa secara zahir, seperti tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Kalau itu yang dia lakukan dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, sah puasanya. Tapi itu bisa kemungkinan jatuh dalam apa yang Nabi sabdakan, kam min sa'imin laisa lahu jaza illa wal atas. Berapa banyak orang berpuasa tapi dia nggak dapat ganjaran kecuali cuma dapat haus sama laparnya aja. Nah, kita perlu ke tingkatan yang kedua. Apa itu? Dikatakan shaumus sholihin, puasa khusus, yaitu puasa orang-orang saleh. Apa itu? Dia harus mempuasakan matanya, mempuasakan telinganya, mempuasakan lisannya, kaki dan semua anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat. Mengenai pikiran kotor, ya itu kan ada dalam otak. Itu jalannya di mana? Awal mulanya itu pikiran kotor pertama bisa dari mata, yang kedua dari kuping, kemudian yang ketiga adalah lintasan syaitan. Nah, kalau kita ingin tidak berpikiran kotor, ya tentunya mata dan kuping kita puasakan. Biasanya kepoin orang ini rata-rata nanti kita akan berpikir kotor. Adapun berpengaruh apa tidak dengan puasa? Berpengaruh. Jadi kalau orang nggak menjaga pikirannya dalam hal-hal yang baik, terus membebaskan untuk hal-hal yang jahat, apalagi sampai suudzon, berburuk sangka kepada orang lain, maka level puasanya dia jatuh ke tahap pertama puasa umum. Jadi dia tidak di kelas kedua, yaitu puasa khusus. Kira-kira itu aja. Mudah-mudahan kita bisa menjaga puasa kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, lalu bagaimana jika pikiran kotor itu terlintas di kepala Pak Ustadz? Kalau misalkan pendengaran bisa kita tutup telinga mungkin Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz? Ya, kalau pikiran kotor itu melintas, asal kita nggak ikutin nggak apa-apa. Itu kita tidak dikitab, kita tidak kena dosa, cuma lintasan. Yang jadi dosa itu ketika berpikiran kotor, terus berniat untuk melakukannya. Itu bisa jadi itu mengotori hati. Dalam kalam-kalam solehin itu mereka itu dikatakan, saya itu jangankan untuk berpikiran yang haram, berpikiran yang makruh saja saya enggak. Jadi kalau masih berpikiran ingin melakukan maksiat tapi nggak jadi, dia tidak dosa, tetapi jatuh dari kelas orang soleh ke kelas orang awam. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Nah, Tribuners, itu tadi jawaban tentang berpikiran kotor terutama dalam berpuasa. Saksikan terus episode Tanya Ustadz lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.